Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pembelajaran IPA kelas 8 bersama Ibu Rini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Apa yang akan kita pelajari pada materi sistem pencernaan pada manusia ini? Yang pertama adalah organ pencernaan utama dan fungsinya. Kedua, organ pencernaan tambahan. Dan ketiga, pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Organ pencernaan utama dan fungsinya. Organ pencernaan utama terdiri atas: pertama, mulut; kedua, kerongkongan; ketiga, lambung; keempat, usus halus; dan kelima, usus besar. Mari kita bahas satu persatu organ pencernaan utama. Organ pencernaan utama adalah mulut. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur atau saliva. Gigi pada manusia terdiri atas gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Gigi seri berfungsi untuk menggigit makanan. Gigi taring berfungsi untuk menyobek makanan, dan gigi geraham berfungsi untuk mengunyah dan menggiling makanan menjadi lebih halus. Adapun lidah merupakan indera pengecap yang terdiri dari sejumlah bagian dan memiliki berbagai macam fungsi. Selain berfungsi sebagai pengecap, lidah juga memiliki beberapa fungsi utama, antara lain membantu kita berkomunikasi, mengunyah, dan menelan makanan. Sedangkan air liur mengandung mukosa atau lendir, yaitu senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri dan enzim amilase atau dikenal dengan enzim ptyalin. Enzim ini akan memecah molekul amilum menjadi molekul maltosa. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Apa itu pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi? Kita akan membahasnya pada bagian ketiga. Organ pencernaan utama selanjutnya adalah kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran yang panjangnya sekitar 25 cm dan berfungsi untuk menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke dalam lambung. Setelah melalui rongga mulut, makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke dalam tekak atau faring. Faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan. Pada pangkal faring terdapat katup pernapasan yang disebut epiglotis. Epiglotis ini berfungsi untuk menutup ujung saluran pernapasan atau laring agar makanan tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Setelah melalui faring, bolus menuju ke esofagus. Otot kerongkongan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas yang mendorong bolus ke dalam lambung. Gerakan otot kerongkongan ini disebut gerakan peristaltik. Organ pencernaan selanjutnya adalah lambung. Fungsi utama lambung adalah tempat penyimpanan makanan sementara, memecah asam dari makanan yang dikonsumsi, dan mengirimkan makanan ke fase berikutnya menuju usus halus. Getah lambung mengandung asam klorida atau HCl. Enzim pepsin dan enzim renin juga terdapat di dalam lambung. HCl berfungsi untuk menjadikan ruang dalam lambung bersifat asam, sehingga membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Enzim pepsin akan menghidrolisis atau memecah protein menjadi pepton. Enzim renin akan mengendapkan protein kasein yang terdapat dalam susu. Setelah melalui proses pencernaan selama 2-4 jam di dalam lambung, bolus akan menjadi bahan kekuningan yang disebut kimus atau bubur usus. Kimus akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus 12 jari. Pengaturan ini dibantu oleh adanya sphincter, yaitu otot-otot yang tersusun melingkar antara lambung dan usus 12 jari. Organ pencernaan selanjutnya adalah usus halus. Usus halus terdiri atas 3 bagian utama, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong,
dan ileum atau usus penyerapan. Sebagian besar proses pencernaan dan penyerapan nutrisi dari makanan dan minuman terjadi di dalam usus halus. Dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi saja. Pada duodenum terdapat saluran yang terhubung dengan kantung empedu dan pankreas. Getah pankreas mengandung enzim lipase, amilase, dan tripsin. Enzim lipase akan mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Amilase akan mencerna amilum menjadi maltosa. Tripsin akan mencerna protein menjadi polipeptida. Getah empedu yang dihasilkan hati akan mengemulsikan lemak, yaitu membuat lemak agar larut dalam air. Pencernaan makanan di dalam dilanjutkan di jejunum. Pada bagian ini terjadi pencernaan terakhir sebelum zat-zat makanan diserap. Zat-zat makanan setelah melalui jejunum menjadi bentuk yang siap diserap. Penyerapan zat-zat makanan terjadi di ileum. Glukosa, vitamin yang larut dalam air, asam amino, dan mineral setelah diserap oleh villi usus halus akan dibawa oleh darah menuju hati dan diedarkan ke seluruh tubuh. Organ pencernaan utama selanjutnya adalah usus besar. Usus besar berfungsi untuk mengatur kadar air pada sisa makanan. Di dalam usus besar juga terdapat banyak sekali bakteri Escherichia coli yang membantu membusukkan sisa-sisa makanan. Usus besar atau kolon memiliki panjang kurang lebih 1 meter dan terdiri atas kolon ascenden atau kolon naik, kolon transversum atau kolon mendatar, dan kolon descendens atau kolon menurun dan berakhir pada anus. Di antara usus halus dan usus besar terdapat usus buntu. Pada ujung usus buntu atau sekum terdapat tonjolan kecil yang disebut umbai cacing atau appendix yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Sampai di sini pembahasan kita mengenai fungsi organ pencernaan utama. Mari kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya, yakni tentang organ pencernaan tambahan. Selain organ pencernaan utama, sistem pencernaan juga melibatkan organ pencernaan tambahan, yaitu hati, kantung empedu, dan pankreas. Mari kita bahas satu persatu organ pencernaan tambahan tersebut. Yang pertama adalah hati. Hati merupakan organ penyimpanan, berperan dalam proses detoksifikasi, menjaga keseimbangan kadar glukosa darah, dan berfungsi untuk mengemulsi lemak. Yang kedua adalah kantung empedu. Kantung empedu membantu penyerapan lemak dan membantu hati mengeluarkan zat-zat beracun dari dalam tubuh. Yang ketiga adalah pankreas. Getah pankreas mengandung sodium bikarbonat atau NaHCO3 dan enzim pencernaan yang berperan dalam pemecahan karbohidrat, protein, dan lemak serta menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin ini berfungsi mengatur proses pengubahan glukosa dalam darah menjadi glikogen yang disimpan dalam hati. Adanya hormon insulin inilah yang mengontrol keseimbangan jumlah glukosa kita dalam darah. Apabila terjadi gangguan dalam produksi insulin ini, maka dapat mengakibatkan penyakit diabetes. Pembahasan terakhir kita mengenai pencernaan mekanis dan kimiawi. Sebelumnya, telah sempat disinggung tentang pencernaan mekanis dan kimiawi. Apa sebenarnya pencernaan mekanis dan kimiawi itu? Pencernaan mekanis merupakan proses pencernaan mekanik, merupakan proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Pencernaan mekanik bertujuan untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil. Dari penjelasan sebelumnya, tentu kalian dapat menentukan di mana saja pencernaan mekanis itu terjadi. Pencernaan kimiawi. Proses pencernaan kimiawi adalah
proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Pencernaan kimiawi ini bertujuan untuk mengubah partikel makanan yang kecil-kecil jadi bentuk yang siap diserap oleh tubuh. Demikianlah pembahasan kita mengenai sistem pencernaan pada manusia. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.